Betapa nikmatnya mereka tiba di rumah dengan 4 anak, dengan seorang istri. Mereka bisa tertawa, ramai, makan cuma apa adanya. Setelah itu mereka tidur. Renungkan, rumah cuma 1 ruangan itu saja. Karena ini a home buat mereka. Maaf, saya beri contoh ekstrim. Daripada orang punya rumah di Citraland, megah, sekian miliar harganya. Seluruh anggota keluarga yang keluar masuk ke rumah itu seperti orang asing. Nggak ada komunikasi. Masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Rumah itu bukan a home, just a house. Mari kita jujur dan rendah hati kepada Yesus Tuhan kita. Rumah yang kita diami itu apa? Anak-anak, doakan ayah ibumu. Orang tua, mari kita bertobat. Kalau ternyata selama ini rumah kita just a house, gak ada kenikmatan, gak ada rasa ingin pulang. Saya lanjutkan. Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Di manakah engkau tinggal? Saudara, mari kita melihat, walaupun tidak semua kita pernah meneliti perjanjian baru, tidak semua kita, tapi paling tidak semua kita tahu. Menurut saudara, kalau ada pertanyaan, guru, di manakah engkau tinggal? Berarti 2 murid ini sedang cari apanya Tuhan Yesus? Rumahnya. Betul tidak? Nah, pertanyaan saya lagi. Menurut saudara, apakah ada catatan di salah satu ayat di dalam 4 Injil itu, Yesus Tuhan beli rumah atau kontrak rumah atau sewa rumah? Ada tidak? Tidak. Dia selalu numpang. Tapi lihat jawaban Tuhan Yesus, ini mengherankan. Apa yang kamu cari? Ternyata seluruh manusia di dunia yang dicari utama adalah home, saudara. Di mana engkau tinggal? Rumahmu di mana, guru? Kita lihat. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Lah, di mana ini? Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, nilai rumah tangga kita, saya belajar di Alkitab, nilai atau value, kata itu ya, rumah tangga kita itu tidak ditentukan rumah kita di mana. Nilai rumah tangga kita tidak ditentukan berapa kekayaan kita, berapa besar rumah kita, berapa banyak mobil kita, mereknya apa. Tidak. Alkitab mengajarkan begini, nilai rumah tangga kita itu ditentukan apa diskusi pembicaraan suami istri di tempat tidur sebelum tidur. Mari kita jujur, suami istri, kenapa mesti di tempat tidur? Luar biasa, saudara. Satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang disembah oleh banyak agama. Hanya Yahweh Tuhan kita yang mensensus tempat tidur manusia. Heran gak? Yang belum pernah baca silakan buka Ibrani 13 ayat 4. Heran sekali mengapa surga mengurus dan mencampuri tempat tidur pernikahan kita. Aneh. Bahkan di dunia ini tidak akan mungkin ada pemerintah, entah dari pusat presiden sampai gubernur sampai ke kecamatan, nggak mungkin
ada pemerintah buat sensus tempat tidur. Itu sangat menyinggung. Tapi mengapa surga mengurus, memperhatikan pesan dan tanya kepada manusia, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan orang atau suami istri mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saudara, bulan Juli tahun 87 saya mendapat pewahyuan ayat itu. Saya terkejut. Tempat tidur diurus. Kenapa ini tempat tidur? Mari kita gunakan terminologi perjanjian lama. Setiap kali Yahweh hadir di suatu tempat, sekotor apa tempat itu? Ingat ketika belukar yang setiap hari dilewati Musa bersama kambing domba papa mantunya, berarti kambing dombanya berak kencing di situ. Tiba-tiba hari itu ada api yang menyala, tapi semaknya nggak terbakar. Musa heran, lalu dengar suara, tempat ini kudus, lepaskan kasutmu. Musa berpikir, kudus bagaimana? Ini hari-hari aku mengembalakan kambing domba di sini, mereka berak dengan Yosua di sini. Kenapa jadi kudus? Ketika Yosua sedang mengintai kota Ai, berdirilah panglima bara tentara surgawi dan berkata, Yosua, lepaskan kasutmu, tempat ini kudus. Ketika Elia dan seterusnya banyak lagi, maka kesimpulannya, kalau sampai Bapa di surga minta, hai suami istri, kuduskan tempat tidurmu, berarti yang Maha Kudus pencipta alam semesta itu hadir di dunia, ternyata di tempat tidur kita, suami istri. Mari kita lihat kembali prinsip Yesus, belajarlah dari anak-anak. Mari orang tua kita ingat, anak-anak kalian ingat. Saudara sadar enggak? Anak-anak kita paling suka main di tempat tidur kita. Jawab iya atau tidak. Mereka itu punya tempat tidur sendiri. Tapi kenapa kalau main pasti tempat tidur papa mamanya? Jawab iya atau tidak. Di situ mereka bisa tertawa, sukacita, bergulat, wah lempar-lemparan, bantal semuanya. Biasanya mamanya yang ribut. Jangan diinjak-injak, spray baru dicuci. Wah, mamanya bisa ribut begitu. Tapi dengar saudara, begitu kita dua ada masalah, anak-anak tidak tahu, karena kita nggak pakai suara, tapi saling jengkel. Aneh, tempat tidur kita jadi sepi. Anak-anak bisa tahu, nggak berani naik ke situ. Betul tidak? Coba jawab. Ada apa sampai anak-anak kita ngerti? Orang tua yang muda, aneh kedengarannya. Artinya begini, yang baru jadi ayah ibu, yang sekarang anaknya masih baby. Lihat, yang sudah tua kita akan ingat. Mengapa kalau kita berdua lagi nggak beres, nggak akur, nggak harmonis, kita lagi saling jengkel, saling nggak suka, bayi kita gelisah malam itu. Betul? Coba jawab ini. Gelisah mereka. Orang-orang tua dulu berkata, oh masuk angin, perutnya kembung. Ternyata setelah saya tahu Ibrani 13 ayat 4, yang kembung itu papa mamanya, bukan anaknya. Ketika papa mama tidak harmonis, bayi pun merasa gelisah, mereka nggak bisa tidur, rewel sekali. Orang tua perhatikan, mengapa dia minta kita berdamai dengan semua orang? Ibrani 12 ayat 14 nanti baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, istri kita orang atau bukan? Suami kita orang atau bukan? Coba jawab. Ya sudah. Lagi sekali, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang.